Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan laulaka ma khalaqtus samawati wal arda wa ma bainahuma. Wa qala al ulama fi fathil mu'in awwal wajibin 'alal abai ta'limuhu bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkatal Mukarramah wa dubina bil Madinatil Munawwarah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peristiwa besar di bulan Maulid. Bukan saja hanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ada peristiwa besar di mana wafatnya atau meninggalnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama di bulan Maulid. Hari Senin juga tanggal ada Sahihut Tarikh, ahli sejarah mengatakan bahwa Rasulullah juga wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian di bulan Maulid pula Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, berangkat tanggal 1 Rabiul Awal sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu pula wafatnya kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib juga wafat tanggal 10 Rabiul Awal. Ada sebagian ahli sejarah juga mengatakan bahwa Siti Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tanggal 12 Rabiul Awal. Hadirin, betapa mulianya di bulan Rabiul Awal, di mana kata Allah lewat hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ma khalaqtus samawati wal arda wa ma bainahuma. Yang artinya, seandainya tidak ada engkau wahai Muhammad, seandainya tidak dilahirkan engkau ke dunia ini wahai Muhammad, seandainya tidak ada engkau di dunia ini wahai Muhammad, maka aku tidak menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi atau isi langit dan bumi.
Inilah keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah berfirman lewat hadis qudsinya yang tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sampai berfirman demikian. Jadi dari sini bisa kita garis bawahi betapa kedudukan Rasulullah di hadapan Allah itu sangat tinggi sekali derajatnya. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjasa besar sekali kepada kita, bukan saja umat Islam khususnya, semua manusia di muka bumi ini tentunya seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti ketika kita merayakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibid'ah-bid'ahkan. Mencintai Rasulullah itu tidak harus mencari dalil-dalil yang konkret, mencari dalil-dalil yang soreh, karena cinta itu lahirnya dari dalam hati. Ketika kita melarang maulid, ketika kita membid'ahkan maulid, seolah-olah tidak cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah tidak berterima kasih dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan dirayakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Rasulullah sangat bahagia. Sama halnya kita merayakan ulang tahun anak kita, itu senang anak kita. Bukan berarti Rasulullah itu tidak dirayakan itu dalam keadaan galau, dalam keadaan susah, tidak. Justru dari karena kita mengadakan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kedudukan agungnya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam Al-Quran yang surah Ali Imran ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, qul, katakan oleh engkau wahai Muhammad, khitabnya ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, karena qul ini merupakan fi'il amar dari kata qala yaqulu qaulan bahwa qailun wa zaka maqulun qul. Qul aslu qul ala wazni uqul. Bab awal sulasi mujarrad fata'in fil madi dhamma ain fil mudhari. Dari akar katanya fil madi qala aslu qala ala wazni fa'ala. Kulibatil wawu alifan bitaharrukiha wa bitahi ma qablaha wasra qala ala wazni fa'ala. Fil amarnya kul ini mufrad karena khitabnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Allah, kul, katakan oleh engkau wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Kepada umat engkau. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kata Allah, ikuti jejak langkahku. Siapa? Ajaran-ajaran sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti ajaran-ajaran Rasulullah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Yang saat ini sunnah-sunnah Rasulullah sudah dianggap sepele oleh kita. Mana diantaranya siwak itu sunnah Rasulullah, sunnah muakkadah hukumnya. Tapi saat ini banyak orang yang sudah tidak menggunakan siwak. Padahal
khasiat siwak itu sangat luar biasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga bisa mencerdaskan akal kita, bisa menguatkan gigi kita. Tapi sekarang banyak yang tidak menggunakan siwak. Kenapa? Karena mungkin produk dari Unilever seperti Pepsodent, apalagi banyak itu produk. Ya, apalagi banyak close up apa? Ya, itu semua lebih seolah-olah itu yang membersihkan secara lahiriah padahal. Tapi batiniahnya dan lahiriahnya justru siwaklah. Sampai-sampai kata Rasulullah, seandainya aku tidak khawatir diwajibkannya menggunakan siwak, pasti aku perintahkan semua untuk menggunakan siwak. Saking pentingnya, saking sunnahnya kita menggunakan siwak, manakala kita mau sholat, mau baca Al-Quran, itu disunnahkan. Makanya dulu orang-orang tua kita dulu yang kita anggap jadul, kalau ke musola, di balik tasbih yang di bawahnya itu terikat sebuah siwak yang ukurannya 1 telunjuk. Beda dengan orang Arab itu siwak sampai 1/2 meter kadang-kadang atau 30 cm panjang. Kita 1 telunjuk aja nggak punya siwak sekarang gitu. Kenapa? Karena sekarang yang dibawa ke masjid, yang dibawa ke musola bukan tasbih lagi, di balik tasbih diikat siwak, tapi yang dibawa adalah HP. Yang dipencet bukannya tasbih lagi, tapi yang dipencet HP. Sampai-sampai si Adi Sukarta di pojok masjid khusus sekali, dikiranya lagi zikiran, nggak tahu lagi Facebookan. Nah, inilah penyakit di zaman sekarang, tidak diimbangi dengan sunnah-sunnah Rasul. Kita manakala masuk ke WC saja, tentunya kita menyadari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditutup kepalanya, kemudian masuk ke dalam WC. Kita baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubaisi. Kita langkahkan masuk ke dalam WC, kaki kiri dulu. Tapi si haji kita udah kebelet, udah kaki kanan yang masuk, masa bodoh aja. Ini secara tidak langsung kita sudah menyepelekan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Allah, fattabi'uni, ikutilah apa yang diajarkan oleh aku, yakni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah demikian, bagaimana? Kata Allah, yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau saja kalian sudah mencintai Allah dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, maka Allah juga akan mencintai kalian semua. Nah, kalau Allah sudah mencintai kalian semua, mencintai kita semua, otomatis kita mendapatkan ridhonya. Kalau Allah sudah meridhoi kita, apa saja yang kita mohon akan dikabulkan oleh Allah. Termasuk manakala kita meninggal dunia menghadap Allah, sudah pasti dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Makanya kata Allah berikutnya ayatnya, wa yaghfir lakum. Kalau Allah sudah mencintai kalian semua, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Makanya beruntunglah manakala kita mengadakan maulid bukan sekedar seremonial belaka yang kadang-kadang sampai jam 2 malam, 1 malam, nggak tahu-tahu subuhnya pada kesiangan. Bagaimana yang katanya cinta kepada Allah dan Rasulnya,
subuh saja kesiangan gara-gara mengadakan maulid terlalu malam. Betul atau betul? Jadi pesan walaupun singkat, yang penting kita amalkan. Walaupun tidak mengundang Ustadz kondang, Ustadz kandang pun jadi. Yang penting amalkan, karena tergantung niat. Sebesar apapun kita mengadakan perayaan Maulid, Isra Mi'raj dan hari-hari besar lainnya, kalau niatnya sum'ah, ingin didengar orang, niatnya salah, bukan semata-mata syiar mencari ridho Allah, bisa jadi pahalanya menjadi kecil. Tapi ketika kita mengadakan maulid walaupun kecil-kecilan yang diundangnya Ustadz kandang bukan Ustadz kondang, tapi niatnya lurus semata-mata membahagiakan Rasulullah, mencari ridho Allah, bisa jadi pahalanya ini menjadi besar. Jadi kembali kita kepada niat kita masing-masing. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Semoga kita diakui umatnya Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sabi Rasulillah ajma'in. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnati man innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'al iyyahum min ahli al-ghair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina wal masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga semuanya ataupun apa yang beliau sampaikan senantiasa bermanfaat nih bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah sekalian, sebelum kami tutup, kami selaku katakan penyelenggara acara pada malam hari ini mungkin ada tutur kalimat ataupun hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimohon maaf yang sesuai. Terus yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada saudara jemaah sekalian yang sudah dapat membantu turut dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga dengan sama-sama kita membantu hingga terlaksana malam ini, baik itu tenaga ataupun finansial. Hadirin sekalian, insyaallah semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqul minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.